Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang duduk di masjid di dekat beliau, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam langsung memberikan penghormatan dan memberikan tempat duduk di sisinya. Beliau memberikan penghormatan demikian karena beliau mengetahui bahwa pemuda yang datang ke majelis beliau adalah orang yang banyak membaca sholawat. Karena itu beliau menghormati dan memuliakan sedemikian rupa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam suatu riwayat, ketika beliau tengah duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang lelaki muda. Ia dihormati dan dipersilahkan duduk di sisi beliau, melebihi tempat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau jelaskan kepada Abu Bakar dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, maaf, aku persilahkan lelaki ini duduk melebihi tempatmu, sebab tiada seseorang di dunia ini yang bersolawat lebih banyak daripadanya. Ia gunakan waktu pagi dan sore untuk bersolawat kepada." Dengan memberikan tempat duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau mengetahui kebaikan dan keistimewaan pemuda tadi, sehingga beliau perlu menghormatinya. Sampai Abu Bakar tempat duduknya lebih rendah dari tempat yang diduduki oleh si pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat menghormati dan memuliakan orang yang banyak membaca sholawat kepadanya. Dalam hadis yang lain, beliau menjelaskan tentang batasan pahala bagi orang-orang yang banyak membaca sholawat, yang di akhirat nanti dikumpulkan dengan para nabi dan para siddiqin. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa membaca sholawat 10 kali kepadaku di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, pasti dia diselamatkan dari goncangan besar yang mengejutkan kelak di hari kiamat. Dan ia dikumpulkan dengan para nabi dan para siddiqin yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mau membaca sholawat kepada beliau derajatnya rendah dan hina, meskipun nama beliau disebut di dekatnya. Sepertinya ia kurang mencintai dan menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. terhadap nabinya saja kurang menghormati,
apalagi terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas lebih disepelekan lagi. Inilah yang membuat derajat orang-orang seperti ini rendah dan hina. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh rendah dan hina, kecewa orang-orang yang mendengar namaku disebut, lalu ia tidak membaca sholawat kepadaku. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena itu, membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya dijadikan suatu keharusan bagi setiap muslim untuk memperoleh syafaat beliau di akhirat. Juga sebagai bukti rasa mahabbah dan penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang banyak membaca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muqdar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muqdar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muqdar wa alihil athhar
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله.